Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berjumpa lagi di SWB Belahan Jiwa, dan hari ini tentunya masih dengan tema-tema seputar Ramadan ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai menciptakan rumah tangga yang lebih bermakna di bulan suci Ramadan. Dan siapakah narasumber kita? Insya Allah ada yang tentunya spesial. Hari ini ada beliau Ibu Siti Rofiah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Ibu ya? Sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah Keputrian MTA Pusat ya Bu, dari tim Keputrian MTA Pusat ya. Selain tentunya guru di SMA MTA ya. Jadi sudah pengalaman sekali ini mengenai rumah tangga Ibu ya. Masih belajar juga Mbak. Oh, terus belajar ya Bu ya? Iya. Karena memang ini adalah ibadah yang paling lama gitu ya. Betul. Sampai akhirat nantinya. Iya. Baik saudaraku, silahkan ya, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 02716793000 atau di 08112553000 untuk tentunya WA ataupun telepon langsung ya, konsultasi dengan beliau Ibu Siti Rofiah. Baik Ibu, monggo silahkan ini disampaikan. Gimana sih caranya menciptakan rumah tangga ya yang harmonis tentunya ya, yang lebih bermakna di bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Saya izin menyapa pemirsa dulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih izinkan kita untuk beraktivitas, menambah kebaikan untuk bekal akhirat kita, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Baik para pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada rahimakumullah, pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, kita akan belajar bersama ya, sharing ilmu, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema menciptakan rumah tangga yang lebih bermakna di bulan Ramadan ini, begitu. Gitu ya. Jadi tentu kita terus bersyukur ya, karena masih Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, gitu ya. Jadi bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, yang mana kita tahu di bulan Ramadan ini penuh dengan keistimewaan, banyak keberkahan insya Allah, kemudian termasuk bulan maghfirah ya, penuh dengan ampunan, dan ladang pahala insya Allah terbuka luas di depan mata kita, begitu. Jadi Ramadan bukan hanya momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah, namun juga ternyata ya, bulan Ramadan itu juga menjadi momentum emas dan istimewa untuk mempererat keharmonisan rumah tangga, begitu ya, melalui tentunya intensitas kebersamaan dalam rumah tangga tersebut, gitu ya, dengan seluruh anggota keluarga. Jadi setiap kebersamaan itu mempunyai nilai yang dapat memperkuat ikatan rumah tangga, mempererat ikatan emosional anggota keluarga, gitu ya. Nah, dari sini kita akan pelajari, begitu ya, bagaimana supaya itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja, gitu ya. Apa saja yang harus kita lakukan supaya itu nanti terus bisa berlangsung, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga istiqomah bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya dan di tahun berikutnya, begitu. Supaya kebersamaan, kemudian
ikatan hati, ikatan emosional yang baik di dalam rumah tangga itu terus terjalin begitu. Jadi ini yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini, bagaimana kita memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan kebersamaan dalam keluarga di bulan Ramadan ini. Ya harapannya keluarga tadi seperti tema yang kita angkat ya, rumah tangga kita itu lebih bermakna begitu. Ya kita mulai dari bulan Ramadan ini, insya Allah tidak ada kata terlambat begitu untuk memulai. Kemudian nanti harapannya terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya dan seterusnya begitu. Apa saja yang perlu kita persiapkan gitu ya, agar momen Ramadan benar-benar berkualitas gitu ya. Jadi yang pertama bisa kita terapkan yaitu prioritas waktu keluarga, gitu ya. Prioritas waktu keluarga dalam jadwal keseharian kita, gitu. Jadi semuanya ini tentu dimulai dari kita ya sebagai orang tua, begitu ya. Suami dan istri, begitu. Dalam rumah tangga ada suami, istri, kemudian anak-anak. Jadi ini dimulai dari pasangan suami dan istri. Ini harus sepakat, begitu ya. Jadi yang mana kita prioritaskan waktu keluarga gitu ya. Kalau biasanya di hari-hari biasa gitu ya, di luar bulan Ramadan itu mungkin kita benar-benar disibukkan dengan yang namanya kerja begitu ya, bekerja gitu, kadang sampai lembur-lembur begitu. Namun di bulan Ramadan ini ya biasanya itu tetap ada lebih banyak waktu untuk beristirahat begitu ya. Jadi kerja yang biasanya seharian penuh itu mungkin hanya setengah hari. Atau seperti contoh aja anak sekolah ya. Sekolah yang biasanya mungkin pulangnya sampai sore, sampai jam 2, jam 3, ini nanti kegiatan KBM di sekolah hanya sampai jam 12 misalnya. Nah, ini kan harapannya memang di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dengan keistimewaan ini kita juga bisa memaksimalkan ibadah kita begitu, meskipun kita tidak mengesampingkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi termasuk yang bekerja, insya Allah juga ada waktu-waktu yang lebih begitu ya untuk ibadah, untuk termasuk juga untuk keluarga gitu ya. Prioritaskan waktu keluarga dalam jadwal keseharian kita. Nah, itu seperti apa contohnya yang bisa dilakukan? Itu misalnya contoh ya di momentum saat sahur dan buka itu jelas sekali ya, itu sesuatu yang sangat menyenangkan begitu ya dalam rumah gitu ya, dalam keluarga itu. Jadi saat sahur dan berbuka gitu, gunakan waktu sahur itu untuk saling memberi semangat gitu. Jadi untuk untuk bercengkrama istilahnya gitu ya, saling berkomunikasi anggota keluarga satu dengan yang lain gitu. Itu dimanfaatkan dengan baik di waktu-waktu kebersamaan itu. Kemudian dan yang harus diperhatikan di saat-saat seperti itu, hindari penggunaan gadget dulu begitu ya. Kadang-kadang itu yang menjadi penghalang begitu ya. Kadang-kadang kita sepertinya berkumpul bersama di dalam satu rumah, bahkan di satu meja begitu ya, tapi asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, ini yang akan menghalangi kebersamaan dalam keluarga gitu. Jadi di momentum kebersamaan, misalnya di waktu sahur, kemudian saat nanti berbuka puasa, begitu, yuk manfaatkan untuk betul-betul mengakrabkan gitu ya anggota keluarga gitu. Jadi saling sharing, saling berbagi cerita, saling mungkin kalau orang tua ya tanya ke putra putrinya begitu ya, itu tentang belajarnya atau yang apalah gitu yang memang perlu untuk disampaikan begitu. Jadi tidak yang sibuk dengan memegang gadget atau HP gitu. Termasuk juga mungkin libatkan juga misalnya anggota keluarga, terutama anak-anak gitu ya. Anak-anak libatkan untuk menyiapkan takjil bersama. Nah, ini juga sangat menyenangkan gitu ya. Ini sangat menyenangkan, kebiasaan yang kadang-kadang ini sulit untuk dilupakan begitu ya, waktu-waktu saat-saat seperti ini gitu. Jadi libatkan untuk setidaknya memilih nanti sore kita akan berbuka dengan menu apa ya misalnya gitu ya. Kemudian kalau
bapak usulnya apa, kalau anak-anak usulnya apa, begitu. Kemudian nanti akan lebih menyenangkan lagi kalau itu kemudian kita kerjakan bareng-bareng gitu ya, dikerjakan bersama-sama. Jadi semuanya merasa senang dan akan semakin mengakrabkan dari anggota keluarga, begitu. Itu sebenarnya sepertinya sepele begitu ya Mbak ya, tapi ini ternyata luar biasa dan kadang-kadang ini sangat membekas sekali gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini sulit dihilangkan tadi, gitu ya. Jadi kenapa Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu? Mungkin kalau kita orang tua ya, kita betul-betul tujuannya untuk benar-benar memperbanyak kebaikan, ladang pahala terbuka luas di depan kita, itu kita tidak akan menyia-nyiakan. Tapi kadang kalau anak-anak itu mungkin belum ke situ arahnya gitu. Tapi yang diingat-ingat, udah puasa nanti sebentar lagi kan lebaran. Kalau lebaran nanti akan banyak fitrah gitu ya. Itu nggak masalah gitu ya. Mungkin motivasinya seperti itu dulu, nanti sambil diluruskan begitu. Tapi ini ternyata kita sendiri mungkin juga mengalami ya masa-masa masih anak-anak masih remaja itu kan ini momentum yang sulit untuk dilupakan begitu. Nah ini juga bagi para orang tua ya di dalam rumah tangga suami istri ini juga harus diperhatikan gitu ya. Bagaimana kita mengkondisikan suasana rumah tangga itu di bulan Ramadan ini benar-benar yang biasanya di hari-hari lain di bulan-bulan lain itu kita sibuk dengan kerja, ini momentum untuk benar-benar bisa erat hubungan keluarga ya. Gitu. Ya. Baik. Ya, kemudian yang kedua gitu ya, waktu keluarga itu juga tidak lupa tentunya saat beribadah begitu ya. Itu waktu untuk beribadah. Ibadah berjamaah di rumah gitu. Kalau mungkin untuk sholat wajib gitu ya sudah dikondisikan di masjid gitu ya, terutama bapak dan anak-anak yang laki gitu ya dikondisikan di masjid. Mungkin boleh juga di waktu-waktu tertentu saat sholat tarawih gitu ya, atau mungkin pas sholat sunnah itu saling mengajak, saling menyemangati, ayo waktunya sholat duha gitu ya, atau pas ya tarawih tadi boleh juga gitu ya di jamaah di rumah bapak sebagai imam gitu, itu bersolat tarawih berjamaah, kemudian setelah itu dilanjutkan tadarus bersama. Nah itu juga sangat menyenangkan gitu. Nah akan lebih baik juga setelah itu misalnya ada semacam kultum lah gitu ya. Jadi dari suami atau bapak ya kepala keluarga itu memberikan edukasi terutama kepada anak-anak gitu ya. Ramadan, bulan Ramadan kita berpuasa itu tujuannya untuk apa, kemudian Allah menjanjikan apa saja kebaikan apa yang akan kita dapatkan, itu juga perlu itu untuk berikan kepada anak-anak kita gitu ya. Edukasi sedini mungkin sehingga benar-benar bisa melaksanakan ibadah terutama puasa ini dengan lebih semangat gitu ya, gitu, lebih bisa memaknai begitu. Itu dalam hal ibadah gitu ya. Selain sholat tadi juga tadarus, kita hidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Jadi tidak yang dalam rumah kalau puasa siang itu hening cipta gitu ya Mbak ya. Tidur bersama ya. Apa ya seolah-olah puasa itu kemudian digunakan untuk alasan bermalas-malasan ya? Gitu ya gitu ya, karena lapar, karena lemes akhirnya bermalas-malasan digunakan untuk rebahan, terus ya jadi kaum rebahan, nah itu jangan begitu ya. Itu insya Allah kok kalau kita sudah bisa memaknai, kita ada tujuan yang kuat gitu, insya Allah itu akan bisa terabaikan gitu. Ya wajar kalau misalnya puasa itu lapar, haus itu tentu gitu ya, semua orang merasakan. Tetapi kadang-kadang kita bisa terhibur gitu ya, terabaikan dengan kita melakukan aktivitas gitu ya, terutama di sini misalnya qiraah begitu. Kadang-kadang nggak terasa jadi tidak terasa gitu. Ya ini di dalam keluarga kita gitu ya. Jadi kita biasakan semacam itu. Jadi tidak kemudian puasa digunakan untuk alasan bermalas-malasan, digunakan alasan untuk terus tidur gitu ya, perbanyak tidur, kemudian menggunakan dalil tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah misalnya gitu ya. Tapi insya Allah tetap bisa beraktivitas yang lain gitu. Ini dimulai dari keluarga. Nanti insya Allah di tahun-tahun berikutnya itu sudah membiasakan begitu, sudah terbiasa. Kemudian selain itu kurangi aktivitas yang tidak penting gitu ya. Kita berusaha untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting selama di bulan Ramadan gitu.
aktivitas yang tidak penting atau tidak bermanfaat itu kunci untuk menjaga energi dan keharmonisan keluarga juga begitu ya, gitu. Dengan membatasi hal-hal yang itu sifatnya sia-sia gitu, yang tidak bermanfaat gitu. Atau mungkin sesuatu yang mungkin berlebihan. Contohnya apa di sini? Contohnya apa? Misalnya gitu ya. Ini penggunaan HP tadi misal, dalam menggunakan HP. Jadi kita tidak menghibur diri ya, menahan lapar dan haus selama puasa itu, kemudian mainan HP terus kemudian jadi nggak kerasa haus dan laparnya gitu ya. Dengan itu ya mungkin iya jadi tidak kerasa haus dan lapar gitu, tetapi kita tidak akan dapatkan apapun gitu. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, misalnya untuk murojaah, misalnya untuk mungkin baca-baca buku Sirah Nabawiyah misalnya, atau mungkin silakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, itu kan kita dapatkan kebaikan gitu. Tapi kalau HP gitu ya, scroll HP apalagi itu nanti untuk hanya bermedsos ria, atau mungkin malah lihat film-film misalnya, itu kan jadinya malah lago gitu ya, jadinya sia-sia gitu. Jadi menggunakan HP itu dikendalikan, dibatasi gitu ya. Boleh-boleh saja menggunakan, tetapi untuk hal yang bermanfaat. Kalau kita belum bisa menggunakan untuk yang bermanfaat, lebih baik kita menahan diri begitu. Kemudian termasuk yang tadi, aktivitas yang tidak bermanfaat juga tadi termasuk di dalamnya juga tidur tadi ya Mbak ya. Yeah. Tidur atau rebahan sepanjang hari. Itu juga sebaiknya tidak gitu ya. Jadi justru malah kalau kita gunakan untuk bergerak gitu ya, kita beraktivitas itu malah nggak kerasa, insya Allah. Coba dipraktekkan begitu gitu ya. Ya tentu kita ada semangat dalam diri, tapi kalau sudah dilandasi capek, lapar, jadi lemes misalnya gitu ya, nanti yang akan terasa juga itu gitu. Tapi kalau kita semangat, insya Allah nanti akan hilang gitu ya. Jadi rasa haus laparnya itu mungkin dan itu juga jadi tidak terasa begitu. Itu kemudian mungkin ini ya, terutama untuk anak-anak kaum muda remaja itu biasanya juga banyak tawaran buka bersama itu Mbak. Yeah, bukber. Ya, bukber gitu. Buka bersama dengan teman-teman di luar. Yeah. Itu. Lah mungkin bisa saja itu di beberapa tempat begitu ya. Undangan buka bersama di beberapa tempat. Saking banyak temennya ya. Teman SD lah, teman SD-nya ada beberapa, mungkin bukan yang sifatnya reuni, tapi personal mungkin diajak, ayo buka bersama dengan ayo buka bersama di mana misalnya seperti itu. Lah kadang-kadang ini juga jadi kurang baik begitu ya, gitu. Kalau sampai berlebihan begitu, akhirnya malah jadi kurang dekat dengan keluarga tadi, gitu. Tanpa kita sadari ya, dengan keluarga malah jadi kurang dekat, gitu ya. Malah lebih mementingkan dengan kegiatan di luar dengan teman-temannya, gitu. Meskipun itu sebenarnya tidak salah juga kalau di dalamnya tidak ada tidak ada hal-hal yang mengarah ke membawa madorot begitu ya. Sebenarnya itu juga tidak masalah, tetapi kalau berlebihan, kalau terlalu sering, itu pun lagi-lagi juga tetap tidak baik begitu. Nah, ini tugas orang tua untuk mengarahkan begitu. Nah, ini ada waktu-waktu tadi orang tua gitu ya, untuk memberi edukasi ke anak tadi ya. Itu bagaimana kita supaya anak itu nyaman berada di rumah begitu ya, nyaman dengan keluarganya sendiri di rumah begitu. Nah, ini juga penting gitu untuk diberikan sedini mungkin. Kemudian selain itu hal tidak bermanfaat apalagi yang harus kita hindari, ini belanja gitu ya Mbak ya. Belanja berlebihan atau berburu diskon begitu. Yeah. Nah ini kadang-kadang kita juga tidak menyadari ya, apalagi seringkali itu juga malah kebanyakan di akhir-akhir Ramadan Mbak, gitu. Masjid sudah mulai sepi begitu ya. Yang ramai itu mal-mal itu sudah mulai ramai, masjid-masjid sudah mulai berkurang jamaahnya begitu. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan, gitu ya. Padahal Allah menganjurkan gitu ya, justru di akhir bulan Ramadan itu kan kita mengencangkan ibadah ya. Iya, mengencangkan ikat pinggang gitu. Kita memperkuat ibadah kita, memperbanyak ibadah kita begitu. Nah ini juga harus dikendalikan gitu ya. Kalau
kita para istri ini ya, ini bagi para istri gitu. Kalau belanja identik dengan perempuan ya Bun, betul, dengan istri ya. betul, ini. Nah, sebenarnya ini bisa diatur kok ya, ini bisa diatur gitu. Jangan kemudian kita lupa diri kita kadang-kadang karena kita merasa butuh, apalagi kalau sudah ada tadi tawaran diskon begitu ya, ada diskon ini, wah ini kemudian berlomba-lomba untuk itu sampai kita melupakan kadang-kadang udah waktunya untuk ibadah jadi sangat berkurang begitu, kita menuruti keinginan kita untuk banyak berbelanja. Kalau kebetulan secara ekonomi kita memang mendukung begitu ya, itu kadang-kadang ya masih lumayan ya gitu ya. Gitu akan sangat jadi masalah nanti kalau misalnya kita mudah terpengaruh dengan seperti itu gitu ya. Kita menuruti keinginan-keinginan kita, padahal itu bukan sesuatu yang sangat kita butuhkan, tapi kita hanya sekedar pengen gitu, sementara kondisi ekonomi mungkin kurang mendukung gitu, itu nanti juga jadi problem tersendiri Mbak. Gitu. Baik Bunda, nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Baik. Baik pemirsa, insya Allah nanti informasi akan kita lanjutkan tentunya setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, masih di SWB Belahan Jiwa ya, dan kita tentunya masih dengan tema menciptakan rumah tangga lebih bermakna di bulan suci Ramadan. Terima kasih yang sudah masuk di 08112 553.000. Monggo silahkan yang ingin bergabung langsung ya di 0271 679 3000. Baik, ini sudah ada pertanyaan Bunda. Nah ini, siapakah yang harus bangun lebih awal untuk memasak? Karena ibu kadang kan menstruasi. Ini dari Ibu Dira. Nah, kalau ibu kelelahan bagaimana? Monggo Bu, ini berarti hubungannya dengan prioritas waktu keluarga tadi ya. Baik. Saya coba untuk menanggapinya Mbak. Monggo Ibu, silahkan. Ibu Diranya, jadi siapa yang harus bangun lebih awal waktu sahur itu? Kalau dalam Islam tidak ada anjuran khusus, tidak ada dalil khusus yang menganjurkan siapa yang harus lebih dulu bangun gitu ya untuk menyiapkan makan sahur gitu. Jadi di dalam Islam itu adanya ya kebersamaan, adanya saling membantu, saling mendukung, saling melengkapi begitu. Ya siapa yang siap lebih dulu begitu, itu kemudian nanti mengajak yang lainnya begitu. Kalau yang menyiapkan makan sahur siapa ya, tentu biasanya itu lebih ke ibu ya, itu istri begitu. Kemudian nanti boleh juga suami kemudian nanti membantu itu. Jadi kalau kita ambil firman Allah di surah Al-Maidah ayat 2 itu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu ya. Jadi tolong-menolonglah dalam kebaikan gitu ya dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Dalam kemungkaran begitu ya. Gitu. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah dalam takwa dan kebaikan begitu. Jadi ini yang harus pegang begitu ya. Jadi kita dalam hidup berumah tangga, yuk kita jauhkan ego kita begitu, baik suami maupun istri gitu ya, dijauhkan ego masing-masing gitu. Jadi saling membantu satu sama lain gitu ya, saling bekerja sama yang baik begitu. Kita kedepankan husnudon gitu, kita kedepankan husnudonnya. Misalnya istri yang kebetulan kalau itu sebenarnya kalau kita pribadi mungkin ya Mbak ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu, kadang-kadang itu memang seperti sudah menjadi kewajiban kita begitu ya, sudah menjadi kewajiban kita gitu untuk urusan semacam itu. Tapi tidak ada salahnya tadi suami pun membantu gitu, boleh gitu. Atau kecuali misalnya istri sedang sakit atau istri sedang sibuk karena punya anak kecil, punya baby misalnya ya, punya bayi gitu, lah silahkan nanti suami tanggap gitu ya. Berbagi ya Bu, iya, karena rumah tangga tugas, itu berdua ya. Berbagi tugas itu. Tidak harus selalu ya istri udah Bu, gitu saya ya. aja yang menyiapkan, tidak masalah begitu ya. Itu akan sangat baik kalau masing-masing sudah ada kesadaran untuk itu gitu. Jadi tidak yang saling iki tugasmu gitu ya Bu. Wes nek wis tugasmu aku ora iso gitu ya, boleh ya. Seolah-olah itu menjadi tugasmu, ini tugasku, ini itu tugasku, ini tugasmu itu. Enggak ada yang semacam itu. Jadi memang bersama-sama gitu ya, saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lain begitu.
Nanti ini harus dipahami keduanya ya Mbak ya. Jadi baik suami maupun istri begitu, di saling mengerti begitu. Nah, kalau misalnya mungkin Mbak ada kasus di dalam keluarga itu yang tadi masih ada yang semacam itu ya, itu kan tugasnya istri. Dapur itu kan tugasnya seorang istri, mungkin masih ada yang seperti itu. Yuk bisa dibicarakan baik-baik begitu. Cari waktu yang tepat gitu ya, cari waktu yang tepat untuk bisa di-sharingkan gitu. Dan kita kan acuannya apa? Acuannya kan suri teladan kita begitu ya. Rasulullah gitu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Rasulullah pun juga sering membantu pekerjaan istrinya. Gitu. Itu udah banyak contoh itu. Gitu. Jadi itu perlu dimengertikan kepada suami kalau mungkin suami belum paham gitu ya. Jadi ada waktu untuk sharing tadi, untuk sharing, untuk dibicarakan bersama, kemudian memberi masukan gitu ya, memberi masukan kepada suami gitu sehingga tetap dalam rumah tangga itu nyaman begitu ya Mbak ya, kalau dijalin komunikasi yang baik. Jadi tidak yang hanya di batin begitu ya, kemudian dongkol akhirnya mengerjakan sesuatu tidak dengan ikhlas, akhirnya nggak dapat pahala yang seharusnya itu bisa bernilai ibadah, akhirnya malah menjadi tidak dapatkan apa-apa gitu ya, hanya lelah malahan, lelah capek karena ya itu tadi, karena tidak ikhlas begitu. Jadi nggak apa-apa ya ketika istri itu memang lelah, silahkan ngobrol aja Bu Dira gitu ya sama suaminya gitu ya. Boleh, saya lagi menstruasi nih Mas, nggak mau gitu ya. Kalau mungkin ya, kebetulan memang istri kondisi kurang sehat atau mungkin juga memang benar-benar capek begitu ya. Tadi komunikasi yang baik dengan suami, gitu, berbagi tugas begitu. Itu tidak ada salahnya. Jadi tidak ada kekhususan gitu ya, tidak ada yang khusus harus suami atau harus istri dulu, itu tidak ada. Gitu ya. Baik, ini ada lagi Bun. Ibu, anak saya itu susah sekali dibangunkan sahur. Bagaimana cara mengatasi ya supaya mereka itu gampang dibangunkan sahur? Dari Ibu Ika. Anak-anak Bu ya. Sama Ika, gitu ya. Ibu mungkin yang lebih paham apa yang membuat anak kita itu tertarik begitu ya. Yang membuat anak kita itu seneng gitu, tertarik itu apa gitu. Nah, atau mungkin malah sebelumnya itu ditarik dulu. Pas mungkin saat momen berbuka bersama itu ya, saat buka itu kemudian tanya, nak besok nanti malam sahur loh ya, kamu pengen dimasakkan ibu apa gitu, misalnya dia kesukaannya apa, itu nanti pas dibangunkan nanti cepat bangun loh ya, misalnya gitu, nanti dibangunkan ibu, dibangunkan nanti cepat bangun, nanti kamu pengen dimasakkan apa gitu, nah itu termasuk salah satu bentuk untuk ini ya, memotivasi anak-anak untuk semangat gitu ya, jadi waktu sahur itu juga memang berat kadang-kadang. Tapi kalau kita ada keinginan gitu ya, ada yang ingin dia dapatkan, itu mungkin itu nanti jadi mudah Mbak. Gitu. Jadi apa yang menarik bagi anak-anak kita, anak-anak ya, itu kita siapkan, nggak masalah gitu ya, tidak masalah, itu sebagai bentuk apresiasi ya Bu. Iya, apresiasi iya, kemudian ya untuk menyemangati anak-anak supaya nanti semangat. Nah kalau bangun ngantuk-ngantuk bangun tapi makanannya mungkin tidak menyenangkan untuk anak gitu kan, kadang-kadang juga jadi males mungkin seperti itu. Gitu. Itu mungkin ya dengan intinya tetap dibangunkan dengan kasih sayang begitu. Dan mungkin sudah ada kesepakatan di awal tadi, di waktu pas bareng-bareng sebelum waktu sahur itu sudah ada kesepakatan gitu. Oke, baik. Kemudian ini Ibu Tia. Katanya kalau puasa setan itu dibelenggu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Kok saya masih tetap marah-marah ya? Bagaimana mengatasi emosi ini ya Bunda ya? Baik. Kak Tia ini Bun, masih muda ini ya. Kak Tia ya. Ternyata walaupun puasa masih marah ya. Meskipun memang kalau puasa itu setan-setan dibelenggu, ada itu semacam itu ya. Itu bukan berarti kemudian kita tetap, manusia itu kan ada hawa nafsu ya Mbak ya. Itu tetap punya hawa nafsu. Lah kita sendiri yang bisa mengendalikan gitu. Kalau kita lurus niat, apalagi ini di bulan puasa ya. Kalau kita itu sudah benar-benar meluruskan niat berpuasa itu ya, berpuasa untuk mencari ridhonya Allah sebagaimana yang difirmankan Allah ya di surat Al-Baqarah. Kemudian kita punya tujuan, punya goal, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa tadi ya. Di surat Al-Baqarah 183 itu. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan diri. Itu namanya marah, muncul emosi, itu kalau ada sesuatu yang memancing untuk itu juga manusiawi begitu ya. Tapi kan tidak harus setiap amarah itu dituruti begitu. Kita kendalikan, apalagi di bulan Ramadan gitu. Jangan sampai ini merusak amal
ibadah puasa saya begitu. Ya, itu. Jadi jangan dibayangkan setan-setan itu mau marah terus istighfar terus gitu. Setan-setan dibelenggu nggak ada gitu ya. Dialihkan. Atau misalnya ya, contoh misalnya Mbak di hadis yang itu dijelaskan kalau ada orang yang mengejekmu, ada orang yang memakimu, ada orang yang memarahimu itu, maka katakan ini soimun gitu. Saya sedang berpuasa gitu. Saya sedang berpuasa. Jadi itu dalam rangka mengendalikan diri. Nggak usah dibalas gitu ya. Berarti nanti kalau sudah buka boleh Bu? Enggak ya? Tetap ya. Seperti itu juga. Tetap harus melahan emosi itu wajib ya Bunda ya. Namanya emosi itu ya, jelas tidak akan membawa kebaikan begitu ya. Kadang-kadang masalah kecil kalau kita kemudian terbawa emosi, masalah akan jadi malah semakin besar begitu. Jadi ya tadi kalau ini di bulan Ramadan itu ya momentum yang sangat tepat sekali kita untuk benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menahan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk tadi amarah begitu ya, emosi. Jadi itu tadi ya, mengendalikan diri, menahan diri itu untuk tidak menuruti emosi. Gitu. Iya. Ini dari Ibu Sutri, bagaimana ya cara mendidik anak agar anak itu mau berpuasa tanpa paksaan? Ya baik. Bagaimana kita mendidik anak supaya tidak ibadah itu seolah-olah sesuatu yang memberatkan begitu ya. Jadi bagi anak-anak mungkin berat ya Bunda ya. Jadi kadang-kadang rasanya terpaksa begitu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan nih Ibu ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Makanya sedini mungkin kita didik itu anak kita untuk mengerti gitu ya. Oh, bulan Ramadan itu waktunya umat Islam untuk berpuasa gitu ya. Berpuasa itu menahan dari makan, minum, termasuk tidak hanya itu, tidak hanya mengendalikan diri dari lapar dan haus, tetapi kita juga dianjurkan untuk berkata yang baik gitu ya, untuk banyak berbuat baik kepada orang lain gitu, termasuk tidak mudah marah tadi. Nah, itu sedini mungkin kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian apa nanti yang akan kita dapatkan gitu, itu juga disampaikan itu ke anak-anak secara bertahap. Kemudian kalau itu masih di usia-usia dini gitu ya, yang belum punya kewajiban untuk berpuasa, sebenarnya belum dikenakan syariat untuk berpuasa, itu ya dilatih tadi. Gitu. Jadi tidak harus langsung sehari penuh gitu ya. Kalau itu tuh sudah sejak awal dibiasakan seperti itu Mbak, nanti akan mempermudah gitu ya untuk secara bertahap. Nanti dia juga akan paham dengan sendirinya, dan dia juga mungkin juga akan malu dengan teman-temannya gitu. Teman-teman saya sudah puasa sehari, saya masih puasa beduk misalnya gitu. Tapi kalau memang ini yang tadi masih usia dini nggak masalah gitu ya, dilatih. Yuk puasa dulu, mencoba untuk puasa. Nanti kalau sudah bisa misalnya sampai duhur dulu gitu ya, beduk dulu. Jangan lupa kasih apresiasi gitu loh ya. Jangan lupa untuk sebaiknya usia berapa ya Bun kita ajarkan mereka untuk berpuasa tuh? Itu kalau sudah umur, kalau di usia SD itu berapa Mbak? 7 tahun ya. 7 tahun ya. Itu biasanya sudah mulai bisa Mbak itu untuk puasa sehari ya gitu. Tapi juga ada yang mungkin tergantung kondisi anak juga ya, kondisi anak juga. Itu kalau yang sudah berkewajiban itu 10 tahun itu sudah wajib gitu ya. Mestinya sudah harus berpuasa gitu. Jadi itu jangan lupa diberi apresiasi gitu ya, diberi pujian, Mbak, istilahnya sanjung ya Bu. Disanjung. Pinter ini anak Bunda ya. Bila perlu kasih hadiah gitu. Tapi kasihnya jangan HP ya. hadiahnya jangan HP tapi gitu ya. Nanti dikasih hadiah tentunya hadiah yang mendidik. Belikan Al-Qur'an misalnya sebagai hadiah, kamu sudah bisa berpuasa penuh. Atau kalau anak-anak kecil mungkin juz amma begitu ya, biar mereka lebih semangat untuk baca Al-Qur'annya gitu. Jadi semoga sedini mungkin dilatih, dimengertikan apa itu puasa, kemudian apa yang harus dilakukan selama berpuasa itu, tidak mudah-mudah marah, jangan sampai kita juga berkata yang bohong dan sebagainya. Itu pun juga dimengertikan kepada anak-anak kita. Gitu. Nanti insya Allah nanti menginjak dewasa, maksudnya semakin paham dan insya Allah sudah mudah gitu untuk dikondisikan. Baik. Ini mengapa pengeluaran justru membengkak di bulan suci Ramadan? Begitu ya. Dari Bu Retno sepertinya memang semua merasakan seperti itu ya. Bunda ya. Padahal harusnya puasa nih ya, tapi ternyata malah lebih membengkak ya pengeluaran, karena kita menyajikan banyak hal. Pengennya kan yang spesial ya. Pengennya kan yang spesial. Itu saya kira juga semua merasakan seperti itu Mbak. Dialamin semuanya ya. Iya, meskipun lah ya padahal puasa ya. Siangnya enggak makan, tapi
tapi kok malah pengeluarannya semakin banyak gitu. Dan memang barang-barang juga lebih mahal, Bu, betul. kalau ketika Ramadan ya. Iya, Ramadan mendekati Lebaran itu ya kebutuhan semakin banyak. Apa namanya, harga juga biasanya juga semakin mahal, semakin mahal gitu. Nah ini karena ini sudah menjadi apa namanya ya, jadi kayak sudah rutin ya Mbak ya, setiap tahunnya kayak gitu ya. Setiap tahunnya kita mengalami seperti itu, biasanya kita sudah mengantisipasi ini, gitu ya. Gitu, kita sudah mempersiapkan nanti untuk Ramadan, untuk Lebaran itu kita sudah punya tabungan, gitu ya. Oh gitu ya. Sudah punya tabungan. Nanti biasanya di bulan Ramadan itu pengeluarannya banyak nanti. Itu kemudian belum nanti kalau kemudian persiapan untuk Lebaran gitu ya, untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara itu, nah ini sudah sejak awal sudah kita persiapkan gitu ya, kita menabung untuk kepentingan itu gitu ya. Kalau untuk harian, makan harian itu tergantung kita ya Mbak ya, gitu. Tergantung kitanya. Kalau misalnya kita ya sudah seadanya misalnya ya, sesuai dengan kemampuan kita, sebenarnya juga tidak masalah kok gitu ya, tidak masalah, tidak harus ada kolak gitu, misalnya adanya cukup kita membuat teh misalnya, atau kita cukup buah, cukup kurma, sudah ada kurma gitu, tidak usah membuat kolak, itu sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi kadang-kadang pengennya semuanya ada gitu. Ya ada kurma, sudah ada, kemudian buahnya juga ada, kemudian masih membuat kolak juga, kayak itu nanti makannya kapan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini jadi itu yang membuat pengeluaran membengkak ya. Selain kalau untuk parcel begitu, itu sebenarnya wajib nggak sih Bun memberi pada orang yang lebih tua? Oh iya, kalau ini kan tradisi saja ya, maksudnya itu kebiasaan baik saya kira. Kadang-kadang hitung-hitung setahun sekali, kadang-kadang gitu ya. Itu bagus saja kalau misalnya memang kita ada kemampuan untuk itu. Tapi kalau tidak ada juga tidak usah memaksakan gitu ya. Jangan sampai gara-gara parcel kita hutang-hutang gitu ya. Betul. Jadi sesuai dengan kemampuan kita saja gitu. Yang jelas budaya untuk saling memberi, bersilaturahmi, kemudian membawakan sesuatu, itu memberikan hadiah sesuatu itu baik gitu ya, itu sesuatu yang baik gitu. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan kemampuan kita gitu, jangan mengangkat di luar kemampuan yang akhirnya nanti malah menjadi beban tersendiri gitu. Dan itu nanti juga memicu ini Mbak, kurang harmonisnya rumah tangga kadang-kadang hanya karena masalah sepele-sepele kayak gitu. Gara-gara parcel. Ya, si istri biasanya perkimuan gitu ya, gitu. Sementara kalau nuruti rasa pakewuh itu nanti keberatan gitu loh. Keuangan suami keberatan gitu ya, suami merasa keberatan gitu. Nah itu akhirnya kadang-kadang bisa memicu ini kurang harmonisnya rumah tangga gitu. Gitu. Berarti sebaiknya bagaimana? Dibicarakan ya? Iya, baiknya silakan didiskusikan dengan suami gitu ya. Boleh, kita kan kadang hitung-hitung ya Mbak ya, saudara kita nanti yang akan kita datangi, kita mau silaturahmi kemana saja gitu. Kemudian budget kita berapa, kita belikan apa, ya sudah sesuai dengan kemampuan. Namun biasanya ya Mbak ya, biasanya kalau ibu-ibu itu udah prigel kok, maksudnya ini kan sudah rutin ya, agenda tahunan lah istilahnya untuk silaturahmi, momen yang sangat tepat di bulan Ramadan gitu itu di hari raya Idul Fitri gitu sudah kita persiapkan. Jadi daripada nanti di akhir kita akhirnya kesulitan, kewalahan dengan keuangan yang harus membludak ya Bun, membengkak gitu ya. Itu akhirnya kan sudah ada tadi istilahnya nabung gitu ya. Itu untuk kepentingan itu. Berarti ini tadi yang bertanya ketika kenapa kok membengkak, sebaiknya tahun depan ya, dimulai dari sekarang ya nabungnya untuk tahun depan. Dipersiapkan gitu untuk ya. berikutnya supaya nanti nggak seperti ini, supaya nanti saya tetap bisa survive gitu ya, jalan semuanya itu ya mulai menabung gitu. Oke, baik. Waduh, ini waktunya sudah harus memisahkan. Monggo ini Bu, menciptakan rumah tangga yang penuh bermakna ya, disimpulkan ya. Baik Mbak, jadi para pemirsa dan pendengar Radio Persada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ya membawa manfaat untuk kita semua gitu ya, menambah semangat kita dalam menjalani ibadah puasa kita dengan tujuan yang pasti gitu ya, dengan harapan dan terus memohon kepada Allah supaya amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah, kemudian tujuan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa itu bisa kita capai gitu ya. Nah ini semuanya itu dimulai dari keluarga gitu ya, supaya keluarga kita itu harmonis, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu hal-hal
tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya, menciptakan suasana rumah itu suasana yang nyaman gitu ya, suasana yang nyaman, ada komunikasi yang baik, kemudian kebersamaan baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah itu juga kita kondisikan gitu. Kemudian di momen bulan Ramadan juga kita hidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, ayo gitu ya, kita saling menyemangati gitu. Nah, mudah-mudahan lagi-lagi apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai dan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Nggih, makaten Mbak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Siti. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti salam untuk keluarga. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di Belahan Jiwa ya, edisi hari ini tentunya mengenai menciptakan rumah tangga yang penuh bermakna di bulan suci Ramadan. Insya Allah rumah tangga kita penuh makna, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.